Bab 17. Kultivator Pedang Sempurna. Jelek. Saat Mileye menghunus pedangnya, tangan Yomankin yang hanya berjarak setengah inci dari kepala Lin Siye tiba-tiba berhenti, dan dalam sekejap, seluruh tangan kanan jatuh langsung dari tubuhnya. Cipratan darah. Wajah Yomankin sangat berubah, dan dia mundur dengan keras. Retret ini sepenuhnya mundur beberapa kaki, namun, begitu dia berhenti, cahaya pedang samar datang kepadanya. Pedang ini bukan pedang kedua, tetapi sinar pedang dari pedang yang baru saja dibuat. Pada saat ini, Yomankin ngeri dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dia mengepalkan tangan kirinya, dan kemudian membanting ke depan dengan keras. Pukulan ini hampir menghabiskan kekuatan hidupnya. Pada persimpangan hidup dan mati, dia secara alami tidak berani memiliki keraguan sedikit pun. Saat tinju keluar, ada suara ledakan gas. Pedang tiba. Jelek. Begitu tinju dan pedang bersentuhan, seluruh lengan kiri Yomankin terbang keluar, dan darah menyembur. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Yomankin langsung terlempar beberapa meter jauhnya. Mileye tidak menembak, karena pada saat ini, ada retakan di seluruh lengan kanannya, dan darah terus mengalir keluar. Tidak hanya itu, setelah serangan pedang barusan, dia merasa tubuhnya bergejolak, dan dia sangat tidak nyaman. Dia bahkan merasa lemas anggota tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuhnya telah terkuras energinya. Sangat tidak nyaman. Di kejauhan, Yomankin menatap Mileye dengan tak percaya. Sinar pedang, bagaimana mungkin? Kamu adalah kultivator pedang. Tidak, Jianmang, kamu adalah kultivator pedang sempurna. Tidak, kamu jelas alam perubahan energi. Kamu tidak bisa mengeluarkan sinar pedang sama sekali, apalagi menjadi kultivator pedang sempurna. Jika kamu bisa menguasai beberapa dasar ilmu pedang dengan terampil, itu bisa disebut pedang kultivator, dan pedang kultivator dibagi menjadi pedang kultivator biasa dan pedang kultivator super. Jika kultivator pedang bisa menggunakan pedang sebagai media untuk memancarkan energi pedang dan sinar pedang, berarti sudah mencapai level kultivator pedang sempurna dalam hal pencapaian ilmu pedang. Dan kultivator pedang sempurna lebih sulit ditemui. Di seluruh kerajaan Jiang, tidak ada lebih dari 100 kultivator pedang sempurna, dan kebanyakan dari mereka berusia di atas 30-an tahun, dan Mileye di depannya baru berusia sekitar 18 tahun. Inilah mengapa Yomankin terkejut. Mileye menatap Yomankin dengan dingin, "Kenapa kamu tidak cepat pergi?" Yomankin sedikit tercengang, dan saat berikutnya, dia berbalik dan menghilang dari pandangan Mileye. Begitu Yomankin melarikan diri, Mileye langsung terjatuh. Lin Siye terkejut, dan dengan cepat mendukung Mileye dan berkata dengan suara gemetar, "Kakak, kamu baik-baik saja?" Mileye memaksakan diri untuk duduk, menatap Lin Siye yang gugup di depannya. Dia memaksakan senyum, tidak apa-apa, jangan khawatir, kakak akan bermeditasi." Setelah berbicara, matanya perlahan tertutup. "Senior," Mileye bertanya dalam hatinya. Gadis misterius berkata, "Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Keterampilan pedang ini terlalu kejam, kamu lemah sekarang, dan kamu tidak bisa menahan kekuatannya sama sekali. Bagi kamu sekarang, jika kamu menggunakan pedang, kamu akan melukai musuh dan dirimu sendiri. Alasan mengapa aku mengajarimu keterampilan pedang tersebut saat ini adalah agar kamu memahami beberapa kebenaran. Tahu pedang, lebih sering itu tergantung pada pemahaman dan juga sikap. Apa sikapmu, maka itulah tahu pedangmu nanti." Setelah mendengarnya, Mileye terdiam. Memahami sikap. Apa alasan dia membuka kunci pedang ini barusan? Itu bukan latihan yang sulit, tetapi pada saat itu, dia hanya ingin adiknya aman dan sehat. Ini adalah niatnya.
Seperti yang pernah dikatakan gadis misterius, satu pedang ini menentukan hidup dan mati. Ini sebenarnya bukan keterampilan pedang, tapi konsep pedang. Gadis misterius berkata lagi, pedangmu pada tahap ini akan menentukan hidup dan matimu, dan itu hampir tidak dianggap sebagai keterampilan pedang alam gaib tingkat tinggi, dan alasan mengapa kamu terkena serangan balik yang parah adalah karena kamu belum mencapai alam energi perlindungan, dan kamu tidak dapat benar-benar mengendalikan energimu. Sinar pedang barusan bukan diciptakan olehmu, tetapi karena kekuatan keterampilan pedang itu sendiri, jadi kamu diserang balik. Setelah kamu mengirim adikmu ke ibu kota kerajaan, kamu harus menemukan cara untuk menemukan pedang spiritual untuk dilahap dan dicerna sesegera mungkin agar bisa mencapai alam energi perlindungan. Mileye mengangguk, paham. Tidak heran setelah aku menggunakan keterampilan pedang ini, tubuhku terasa seperti telah terkuras habis, dan aku merasa sangat tidak nyaman. Tapi untungnya, aku mematahkan kedua lengan lelaki tua itu dengan satu pedang. Berbicara tentang ini, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan sebuah senyuman muncul. Orang tua itu alam kehampaan. Idiot. Gadis misterius tiba-tiba berkata dengan dingin, meskipun alam orang itu tidak kuat, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan saat ini. Alasan mengapa kamu bisa mematahkan lengannya dengan satu pedang sebelumnya adalah karena setelah dia memukulmu mundur dengan satu hantaman, dia ceroboh. Jika dia tahu kamu adalah seorang kultivator pedang dan telah siap, apakah kamu pikir kamu bisa memotong kedua lengannya dengan satu pedang? Setelah mendengarnya, ekspresi Mileye tiba-tiba menjadi serius. Betul juga. Jika lelaki tua itu berjaga-jaga dari awal, apakah dia masih bisa mematahkan lengan lawan dengan satu pedang? Ketahuilah, ketika dia pertama kali meninju orang tua itu, dia benar-benar dikalahkan. Ini karena dia mengolah alam raga sejati, jika tidak, telapak tangan lelaki tua itu akan cukup untuk membunuhnya. Gadis misterius menambahkan, kesenjangan ranah antara kamu dan dia terlalu besar. Jika kamu ingin menantang melampaui 2 level berturut-turut, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak akan bisa melakukannya, kecuali kamu bisa menguasai satu aturan Tao untuk memotivasi menara penjara alam dalam tubuhmu. Aturan Tao. Mileye berkata dengan suara yang dalam, senior, aku mendengar kamu mengatakan tentang aturan Tao sebelumnya. Apa sebenarnya aturan Tao ini? Di mana aku bisa menemukannya? Gadis misterius berkata, ketika kamu menjadi super master pedang, kamu akan mengerti apa aturan Tao. Mileye. Gadis misterius melanjutkan, ada satu hal lagi, jangan hanya mengingat adikmu, segel tingkat kedua telah menunjukkan tanda-tanda kendur. Jika kamu tidak meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin, saat segel itu menghilang, maka tidak seseorang bisa menyelamatkanmu. Segelnya kendur. Mileye menarik napas dalam-dalam, tentu saja dia tidak melupakan apa yang dikatakan gadis misterius. Yang di lantai pertama adalah master pedang yang telah mati sebelum dia datang, dan yang di lantai 2 pasti belum mati. Ketika segel dilepaskan, pihak lain mungkin akan membunuhnya dulu. Untungnya, dia masih punya sedikit waktu. Mileye menarik kembali pikirannya dan membuka matanya. Pada saat ini, meskipun dia merasa lemah dan lemas secara keseluruhan, dia jauh lebih baik dari sebelumnya, tetapi di masa depan, ketika menggunakan pedang ini untuk menentukan hidup dan matinya, dia pasti akan sangat hati-hati. Dengan pedang ini jatuh, jika lawan tidak mati, mungkin dia sudah mati. Jika lelaki tua itu terus menembak barusan, kemungkinan besar dia akan mati. Masih ada jarak antara dia dan alam kehampaan, tetapi jika dia bekerja keras, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Pada saat ini, Lin Siye tiba-tiba berkata, "Kakak, apakah kamu baik-baik saja?" Mileye menatap Lin Siye,
menatap Lin Si Ye yang masih pucat. Mile Ye tersenyum kecil, "Jangan khawatir, istirahat saja." Setelah mendengarnya, Lin Si Ye tampak agak linglung, seperti memikirkan sesuatu. Ekspresinya menjadi gelap. "Kakak, aku tidak berguna sama sekali, aku..." Mile Ye berkata dengan tegas, "Jangan terlalu banyak berpikir. Kakak akan membawamu berlatih bersamamu setelah kamu sembuh, dan ketika kamu menjadi seorang pejuang, kamu akan melindungi kakak, oke?" Lin Si Ye melirik Mile Ye, "Bisakah aku benar-benar berkultivasi?" Mile Ye tersenyum dan berkata, "Itu pasti mungkin." Lin Si Ye mengepalkan tangannya erat-erat, ekspresinya sangat tegas, "Kakak, aku pasti akan menjadi super kuat di masa depan, dan aku juga akan melindungi kakak." Mile Ye mengusap kepala kecil Lin Si Ye dan berkata sambil tersenyum, "Kakak akan menunggu hari itu tiba." Mile Ye tidak tahu bahwa kata-kata santainya membuat gadis kecil di depannya mengingatnya seumur hidup. Setelah beristirahat selama 1 jam, Mile Ye melanjutkan perjalanan dengan Lin Si Ye. Kota Qianshan. Mile Ye mempercepat kecepatannya, karena dia menemukan bahwa Lin Si Ye harus mengenakan pakaian tebal di siang hari, dan sekarang dia harus minum 2 pil bergizi setiap kali untuk menekan udara dingin di tubuhnya. Pada tingkat ini, tidak akan ada lagi pil pemelihara energi yang tersisa setelah setengah bulan. Ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah dia takut pil pemelihara energi tidak akan berpengaruh pada penyakit Lin Si Ye. Jika demikian, maka situasinya sangat serius. Mereka harus bergegas ke ibu kota kerajaan. Tidak lama setelah Mile Ye bersaudara pergi, Bai Den Qin, kepala keluarga Qin, dan Yoman Qin, yang lengannya dipotong oleh Mile Ye, muncul di rumah yang ditinggalkan itu. Melihat 2 lengan yang putus di lantai, wajah Yoman Qin sangat jelek, dan Bai Den Qin juga suram. Setelah beberapa saat, Bai Den Qin berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah dia benar-benar kultivator pedang sempurna?" Yoman Qin mengangguk, "Kalau bukan karena kultivator pedang sempurna, bagaimana dia bisa memenggal tanganku?" Bai Den Qin mengepalkan tinjunya dengan erat, wajahnya muram, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, Bai Den Qin menghela nafas dengan suara rendah, "Kita tidak bisa membalas dendam ini." Yoman Qin tampak muram dan tidak berbicara. Memang, kultivator pedang sempurna, pedang kultivator super semuda ini, menakutkan untuk dipikirkan. Bagaimana keluarga Qin berani terus membalas dendam? Pada saat ini, Bai Den Qin berkata lagi, "Namun, masalah ini tidak dapat dibiarkan seperti ini." Dikatakan bahwa Mile Ye ini memiliki lusinan batu spiritual kualitas super. Setelah mendengar berita ini, aku yakin banyak orang akan mengincarnya. Setelah mendengarnya, Yoman Qin tampak sedikit santai, juga, meskipun keluarga Qin tidak dapat terus membalas dendam, tetapi dapat membiarkan orang lain maju. Berbicara tentang ini, seolah memikirkan sesuatu, dia memandang Bai Den Qin, "Nama orang itu adalah Mile Ye. Juga dari keluarga Ye." Bai Den Qin mengangguk, awalnya calon kepala keluarga Ye, tetapi setelah keluarga Ye menghasilkan orang pilihan langit Logard Ye, orang ini didorong dan ditekan oleh keluarga, dan akhirnya memaksa orang ini bersumpah untuk meninggalkan keluarga Ye. Dia bukan keluarga Ye lagi. Yoman Qin tertegun, dan kemudian berkata, "Apakah otak kepala keluarga Ye ini terjepit di pintu?" Bai Den Qin mengangguk, keluarga Ye saat ini hampir menjadi bahan tertawaan kota-kota sekitarnya. Kamu harus tahu bahwa Mile Ye secara pribadi ditantang oleh Sarjana Nasional An. Dikatakan bahwa Sarjana Nasional An memperlakukannya secara berbeda, tetapi fenomena langit dan bumi juga dibawa oleh Mile Ye ini, bukan oleh Logard Ye itu,
tetapi orang tingkat tinggi keluarga Y ini mengira itu adalah logat Y, sehingga merayakan. Kepala keluarga Y dan para tetuanya sangat bodoh. Yomankin mengangguk, benar-benar bodoh, bagaimana keluarga Y sekarang? Baidenkin berkata dengan suara rendah, ditekan oleh keluarga lain hampir tidak bisa bernapas. Ngomong-ngomong, meskipun aku tidak bisa membalas pada Milei, aku bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk mendapatkan beberapa keuntungan dari keluarga Y. Pergi, bawa orang-orang pergi ke kota Kinceng untuk mencari keluarga Y untuk menyelesaikan perhitungan. Setelah berbicara, Baidenkin berbalik dan pergi. Di lapangan, Yomankin melirik lengannya yang patah, ekspresinya cukup rumit, tidak ada cara untuk membalaskan dendam ini. Bukan hanya balas dendamnya yang tidak bisa dibalaskan, bahkan balas dendam Sarlinakin pun tidak bisa dibalaskan. Meskipun ada kebencian di hatinya, dia sangat jelas bahwa masalahnya harus berakhir di sini. Sebagai keluarga kecil, harus dipahami siapa yang bisa diprovokasi dan siapa yang tidak bisa diprovokasi. Jika keluarga Qin ingin membalas dendam, hasilnya mungkin keluarga Qin akan hancur. Lagi pula, Milei bukan hanya monster dengan kekuatannya sendiri, tetapi juga dihargai oleh sarjana nasional An. Kalau keluarga Qin membalas dendam, itu bodoh. Setelah beberapa saat, Yomankin berbalik dan pergi. Dan tidak lama kemudian, keluarga Qin pergi ke keluarga Y kota Kinceng. Milei tidak bisa diprovokasi, tidak bisa dibalas dendam, tapi keluarga Y bisa. Bersambung.